Saya belum pernah dengar Haji Abdul Qadir punya karangan kitab. Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar yang namanya Haji Abdul Qadir punya santri ngajar, punya majelis. Saya nggak pernah dengar. Yang saya tahu Haji Abdul Qadir khadim muridnya Habib Hussein Al-Idrus luar Batang, khidmah sama beliau, saudara. Tapi apa yang terjadi? Habib Ali bin Hussein dalam kitabnya Tajul A'ras mengatakan bahwasanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus saking sayangnya kepada muridnya Haji Abdul Qadir, Habib Hussein bin Abu Bakar mengatakan, kalau ada orang ziarah saya tapi nggak ziarah murid saya Haji Abdul Qadir yang ada di samping beliau makamnya, maka saya nggak terima ziarahnya, saudara. Man, Haji Abdul Qadir ini siapa? Bukan ulama, bukan sayyid, bukan pengarang kitab, bukan punya majelis. Dekat sama ulama, saudara. Cinta sama ulama, khidmah sama ulama, mulazamah kepada ulama. Akhirnya ulamanya kekal, walaupun sudah wafat, jasadnya sudah dikubur, tapi namanya masih disebut, kuburannya masih diziarahi. Beliau yang khidmah ikut dapat keberkahannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahiba'il kiram, kun aliman alal aqal muhibban. Kalau nggak bisa jadi orang alim, minimal kita jadi pecinta. Maka kalau kita belum bisa jadi Haji Abdul Qadir, belum bisa jadi Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, minimal kita jadi Haji Abdul Qadir untuk beliau, saudara. Kalau kita belum bisa jadi ulama, minimal jadi pecinta ulama, jadi pengikutnya para ulama, manut kepada ulama. Insya Allah di dunia kita kumpul bersama ulama, ikut para ulama. Di akhirat kita dikumpulkan bersama para ulama dan sayyidul ulama sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi syarat yang pertama untuk dapat ridha Allah adalah ilmu. Yang kedua, wal amal bil ilm wa huwa al qiyam bi amrillah, kata Imam Al-Haddad. Syarat yang kedua untuk dapat ridha Allah, jadi kekasihnya Allah, al amal bil ilm, mengamalkan ilmunya. Wa huwa al qiyam bi amrillah, yaitu menjalankan perintah Allah. Karena ilmu saja nggak cukup, saudara. Al ilmu bila amal kasyajarah bila thamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, ibadallah. Kata Imam Al-Haddad, al-ilmu hujjatun alaik hatta ta'mala bih, fa idza 'amilta bihi fahuwa lak. Ilmu itu akan jadi hujjah yang memberatkanmu nanti di hadapan Allah, hatta ta'mala bih, sampai kau amalkan ilmu itu. Ilmu akan jadi hujjah yang memberatkanmu di hadapan Allah, hatta ta'mala bih, sampai kau amalkan itu ilmu. Fa idza 'amilta bihi fahuwa lak. Tapi kalau amalkan ilmu itu, fahuwa lak, ilmu nanti akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu saja nggak cukup, saudara. Ilmu itu harus diamalkan. Bahkan para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah, semua fadail, semua hadis-hadis, ayat-ayat yang waradat, yang datang berbicara tentang keutamaan ilmu, keutamaan alim dan sebagainya, semuanya muqayyadatun bil amal, semuanya dapat catatan. Apa? Ilmu yang berkah, yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang dipuji oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan sebaliknya, saudara, kalau ada orang alim berilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, sudah tahu haram diterjang terus, sudah tahu tidak disukai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah, dilakukan terus. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih? Jadi bahan bakar api neraka, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, ibadah Allah, ayo mari sama-sama. Jangan hanya kita hadir dari majelis ke majelis, dari haul ke haul, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, tapi nggak diamalkan. Amalkan ya ikhwan. Kalau mau ilmu itu mengangkat makom kita, amalkan, ibadah Allah, amalkan. Kalau sudah tahu ghibah itu haram, jangan pernah ghibah. Al-Imam Al-Bukhari alaihi ridwanullah, saking mengamalkannya terhadap ilmu, apa kata Imam Al-Bukhari? Maghtabtu qat mundu an alimtu anna al-ghibata haram. Kata Imam Al-Bukhari, semenjak aku tahu bahwasanya ghibah itu haram, semenjak itu aku nggak pernah ghibah lagi, saudara. Amalkan, magam Allah angkat, ibadah Allah. Sudah tahu yang namanya riba itu haram, tetap
makan riba. Sudah tahu yang namanya bank bunga itu haram, tetap dimakan itu riba, saudara. Dia nggak sadar. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'in fawqa mawjin yaj'alu. Dia berbuat taat, salat, sedekah, zikir, tapi makannya tetap makan yang haram, seperti orang yang membangun di atas ombak, saudara. Membangun di atas air, hancur, tidak ada sisa, ibadallah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah tahu yang namanya riba itu haram, Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Qur'an, fa'adanu biharbin, diancam, ditantang perang oleh Allah para pemakan riba. Kalau sudah tahu, jangan makan riba. Apa yang Allah haramkan, tinggalkan. Apa yang Nabi Muhammad perintahkan, jalankan. Itu jalan kebahagiaan di dunia wal akhirah, saudara. Maka syekh wa masyaikhina Abuya al-Allamah As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki hafidh rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, yang merupakan salah satu guru daripada yang kita haulkan pada pagi hari ini, saudara. Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki mengatakan, al-ilmu bila amal atil, wal amal bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Kata Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, al-ilmu bila amal atil. Kau punya ilmu tapi nggak diamalkan, atil, sia-sia, ibadallah. Wal amal bila ilm batil. Kau punya amal tapi amalnya nggak pakai ilmu, nggak tahu syarat sahnya, nggak tahu rukun-rukunnya, nggak tahu mubtilat, apa yang membatalkannya, batil. Amal tanpa ilmu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tanpa amal atil, sia-sia. Amal tanpa ilmu batil, nggak diterima oleh Allah. Wal jam'u bainahuma hasil. Kalau mau betul-betul sukses, bagaimana? Al jam'u bainahuma, menggabungkan antara ilmu dan amal sesuai yang dicontohkan oleh para aulia, dan yang terpenting yang dicontohkan oleh Sayyidul Aulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang kedua, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Yang kedua syaratnya apa? Ini kelihatannya lapar semua ini. Yang kedua syaratnya apa? Kurang kompak. Kurang kompak. Saya kalau ceramah di satu tempat, saya pengen saya keluar dari tempat ini semua yang hadir sudah hafal dan bisa bawa pulang oleh-oleh ke rumah, saudara. Yang pertama tadi apa? Yang kedua kurang kompak. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga al-ikhlas. Wa huwa tasfiyatu malillah. Ilmu aja nggak cukup, saudara. Amal saja nggak cukup, tapi harus dibarengi dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Tasfiyatu malillah, memurnikan semua ilmunya, amalnya hanya karena Allah, bukan karena mengharapkan harta, bukan karena mengharapkan popularitas, bukan karena mengharapkan pujian, bukan karena takut cacian makian, tapi semuanya dia lakukan karena Allah. Makanya para ulama menjelaskan, min alamatil ikhlas, di antara tanda-tanda ikhlas, an yastawiya indahul madhu wadzam. Min alamatil ikhlas an yastawiya indahul madhu wadzam. Di antara tanda-tanda orang ikhlas, cacian sama pujian sama, ya ikhwan. Dihina dan disanjung sama, itu ikhlas. Ketika dia beramal, dia sedekah, dia berdakwah, dia beramar ma'ruf nahi munkar, dia melakukan kebaikan, tahu-tahu ada yang memuji, nggak membuat dia sombong. Saya karena Allah, bukan karena pujian dia. Ketika dia berbuat baik, tahu-tahu ada yang hina, dia nggak peduli, nggak membuat dia jatuh, nggak membuat dia sakit hati. Kenapa? Karena saya beramal karena Allah, bukan karena takut cacian dia, bukan. Nggak mengharap pujian, tidak karena khawatir cacian, tapi murni karena Allah. Mukhlishina lahuddin, nggak ada tujuan kecuali karena Allah, karena ilmu, amal. Kalau ditujukan bukan karena Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukabira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahun nar. Na'udzubillah min dzalik.